Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk channel hari ini, kami akan membahas tentang anak yatim. Anak yatim menjadi salah satu perhatian kita. Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim, yang mendatangkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Kata yatim disebutkan 23 kali dalam Al-Quran, yaitu 8 dalam bentuk tunggal, 14 dalam bentuk jamak, dan 1 dalam bentuk musanna. Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan meninggal ayahnya ketika belum dewasa, sedangkan jika yang meninggal ibunya, anak tersebut disebut piatu. Al-Quran secara tegas mengatakan, anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim, yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kutip dalam buku berjudul Dahsyatnya Doa Anak Yatim oleh Muhammad Khairur Rahman Al-Mahfani tentang keutamaan mencintai anak yatim. Yang pertama, meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang-orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sal bin Sa'd. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalaupun pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, ia akan tetap dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, mendapat predikat abror, soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang-orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Yang keempat, memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari
Abu Hurairah. Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas Allah perintahkan melalui ayatnya dan sabda Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya." Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Yang keenam, investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf, mengajak kebaikan, dan nahi mungkar, melarang berbuat maksiat. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-temannya. Syukron.